Halo semuanya, kenalin aku Zaki Rizaldi dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Kota Bogor. Yang saat ini aku masuk ke semester 7. Dan di kesempatan kali ini izinkan aku untuk menjawab 4 pertanyaan dengan waktu 4 menit. Semoga jawaban aku cukup jelas. Kakak, please. Oke, apa yang paling kamu suka dari inovasi teknologi budaya perusahaan Google? Aku paling suka menggunakan Google Docs dan juga Gemini. Kenapa aku bilang dua itu? Karena dua-duanya saling berkaitan menurut aku. Untuk produktivitasku sehari-hari, baik itu dalam kebutuhan pribadi, magang, project magang, sampai keperluanku di kampus. Oke, dan mengapa menjadi Google Student Ambassador dan cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme itu? Karena menjadi bagian dari Google, berarti aku jadi mengetahui beberapa info yang mungkin sebelumnya aku belum pernah ketahui, dan aku jadi semakin yakin untuk menyebarkan info tersebut karena aku udah punya nih informasi yang memang cukup akurat dan jelas, dan juga titelku nanti sebagai brand ambassador Google, jadi memberikan trust kepada teman-temanku untuk mempercayai diriku dalam menyebarkan informasi-informasi seputar Google. Yang kedua, jika aku membuat acara yang touch and chill seperti sesuai dengan pertanyaan di sini, aku akan membuat sebuah game dengan menggunakan Google Lens. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan barcode ke beberapa titik, dan aku membuat permainan seperti kita mencari harta karun, tapi harta karunnya tidak dengan benda, tapi kita dengan scan barcode. Jadi teman-teman akan dibebaskan untuk sekarang berdiri dari tempat duduk dan untuk mengaktifkan HP untuk membuka Google Lens dan untuk men-scan barcode yang telah ada di ruangan ini. Jadi di sini teman-teman nanti atau pendengar di Tech and Chill ini tidak hanya duduk dan mendengarkan, tapi juga berinteraksi dan juga bergerak. Menurut aku itu adalah hal yang baik. Jadi kita bisa mengajarkan bahwa Google Lens dan tools lain itu tidak hanya bisa digunakan untuk bekerja saja, tapi melainkan lebih dari itu. Lalu kedua, setiap orang pasti harus berpikir out of the box. Aku sering banget nih untuk pertanyaan ketiga. Biasanya aku gunain Google Gemini dan juga Google Docs. Kenapa? Google Gemini bisa membantu aku untuk menjadi teman obrolan atau teman berdiskusi untuk ide-ideku yang sebenarnya aku tahu aku mau ngapain, tapi aku bingung gitu kayak untuk menyelesaikannya itu kayak gimana. Jadi biasanya aku minta untuk menjabarkan dan juga berdiskusi bersama, akhirnya sampai membuat rundown. Setelah itu baru aku akan lempar ke Google Doc untuk aku urutkan dan nanti akan aku bagikan kepada timku. Ini sering aku gunain pada saat aku membuat acara seperti seminar, lalu ada project magang yang tadi aku sebutkan, dan juga untuk keperluan kampus karena aku sering buat jurnal yang berkelompok. Jadi biasanya aku gunain Google Doc ini buat kayak kamu bagian ini ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Dengan cara seperti itu, jadi kita tidak harus menunggu satu-satu dan juga tidak boros file karena kan masuknya ke satu device bersama aja ya. Oke, dan aku juga bisa memantau perkembangannya. Lalu pertanyaan terakhir nih, jika aku terpilih jadi Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang paling aku banggain di 3 bulan pertama? Dan apa yang ingin aku ciptain di dalam dan luar kampus? Oke, untuk yang ini aku bisa jawab momen paling membanggakan adalah ketika aku berhasil menyatukan antusias mahasiswa terhadap teknologi Google dengan menyelenggarakan workshop seru, membentuk komunitas aktif, dan tercapai reward yang melambangkan keberhasilan nyata. Dan juga aku pengen banget menyadarkan kepada seluruh penduduk di Indonesia, itu terlalu besar mungkin ya, kita bilangnya di kampus daerah Bogor atau luar kampus daerah Bogor, bahwa penggunaan teknologi seperti Google Gemini dalam produktivitas sehari-hari seperti untuk magang, project, ataupun tugas kampus itu bukan hal yang tabu, melainkan saat ini memang harus dilakukan. Karena jika kita tidak melakukan hal tersebut dengan perkembangan zaman yang cepat, kita akan ketinggalan gitu. Jadi aku pengen menyadarkan bahwa teknologi yang memang harusnya kan sekarang digunakan dengan baik, namun bermanfaat atau tidak itu tergantung dengan cara kita menggunakannya atau sifat kita dalam penggunaannya. Begitu saja, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.